Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Dawam ya. Pak Dawam di kota Yogyakarta. Pak Dawam itu walaupun mungkin sudah sering dengar ya, tetapi masih belum paham apa yang disebut dengan penebusan ya, penebusan. Jadi begini judulnya ya, milik iblis ditebus jadi milik Yesus. Itulah karya penebusan ya. Jadi kebanyakan dari orang sekarang menyadari bahwa Yesus datang ke bumi itu untuk menebus dosa. Dosa manusia, bukan ya. Yesus datang ke bumi itu untuk mengalahkan kuasa iblis. Kuasa iblis adalah dosa. Itu dikalahkan, lalu kita yang menjadi milik iblis, setelah iblis dikalahkan, kita menjadi milik Yesus. Itu yang disebut penebusan. Kita ditebus supaya kembali menjadi milik Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Efesus 1 ayat 4, kita itu menjadi milik Allah, kita itu kudus di hadapan Allah. Itu awal mulanya kita. Makanya kenapa Adam itu ditaruh di Eden ya. Kemudian awal mulanya adalah Kejadian 3 ayat 6. Disitulah Eva itu makan buah lalu dikasih ke Adam lalu jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini menjadi milik iblis atau milik dosa. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 17 di situ dikatakan dahulu kamu hamba dosa. Ya, lalu berubah menjadi hamba kebenaran. Di dalam ayat 18 ya, 17 ayat 18, dulu kamu hamba dosa, lalu menjadi hamba kebenaran ya. Kemudian ketika Adam Eva jatuh dalam dosa, maka kita ditentukan atau dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Begini pilihannya ya. Kita dipilih itu bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya si iblis. Artinya segala kuasa si iblis akan dikalahkan, itu loh maksudnya ya. Lalu benar terjadi sesuai rencana itu di dalam Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya maka lahirlah Yesus Kristus ya. Jadi kenapa Yesus Kristus kok baru lahir tahun 1 Masehi? Maka jawabannya setelah genap waktunya menurut ukuran Allah. Ya, jangan kok maunya kita ya, maunya kita sih Yesus lahirnya dari dulu, enggak seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 54 55 ya, segala maut dan kerajaan maut sudah dikunci yaitu sudah dikalahkan dengan matinya Yesus di kayu salib kan. Yesus itu disalib ya, terus meremukkan kepala dari ular, artinya segala kuasa maut itu dikalahkan ya. Lalu maut dikunci, segala kunci maut dikunci, lalu maut, segala kunci maut dan kerajaan maut ya dipegang oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Lalu iblis dikalahkan, iblis mengembara ke seluruh bumi, 1 Petrus 5 ayat 8. Walaupun sambil mengembara, tapi iblis ini menguasai dunia dikuasai si jahat, 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi kronologinya jelas ya. Dulu kita milik iblis, lalu kuasa iblis dikalahkan oleh yang namanya karya pengorbanan di kayu salib itu dengan darah ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 maupun 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar, dibeli dengan darah Yesus, yaitu sudah dibayar ya dengan darah Yesus. Makanya dahulu kamu hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran, di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Jadi clear sampai sini bahwa iblis sudah dikalahkan, lalu iblis mengembara. Tapi walaupun mengembara, menguasai dunia ini dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, iblis mengembara ke seluruh bumi sambil mengaum-ngaum seperti singa mencari mangsa. 1 Petrus 5 ayat 8. Ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya, yaitu mengalahkan iblis, maka barang siapa percaya kepadaku akan selamat. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya kepadaku dilindungi dari si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 18. Dan diperlengkapi perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Saya ulang. Terus setelah Yesus itu berhasil mengalahkan kuasa iblis, apa dong? Terus apa itu hasilnya bagi kita? Bagi kita hasilnya 3. 1. Yang mau percaya Yesus diselamatkan. Markus 16 ayat 16, tentu saja dibaptis ya toh. Terus yang percaya Yesus dilindungi dari si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 18. Terus yang percaya Yesus diperlengkapi pekerjaan atau perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17, Efesus 2 ayat 10. Nah, sekarang tergantung kita. Karya penebusan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dulu kita itu milik iblis, sekarang milik Yesus bagi yang mau percaya Yesus. Clear, Pak Dawam ya? Dulu kita ini milik iblis, makanya iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Lalu siapa yang mau percaya Yesus berubah menjadi milik Yesus. Kembali lagi, zaman dulu juga kita itu milik Yesus. Ya, dapat bonus 2. Ya, bonus yang pertama adalah kita dilindungi dari si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Bonus yang kedua lagi, kita diperlengkapi oleh pekerjaan baik atau perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 atau Efesus 2 ayat 10. Jadi very clear betapa luar biasanya kasih Allah ya toh, sampai dia rela untuk menjadi manusia, supaya Anda itu semua tahu ya, ngapain sih Yesus ini jadi manusia? Ya, karena untuk seperti ini tidak ada jalan lain kecuali ini, Pak. Karena biangnya adalah Kejadian 3 ayat 6. Manusia jatuh dalam dosa. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, nggak usah itu yang namanya Allah jadi manusia. Kok harus begitu, Pak? Jangan ngatur Allah. Ya, Allah itu maha kuasa, ini wewenangnya Allah. Memang caranya gitu, kok kita suka mikir-mikir ya toh. Ngapain Allah jadi manusia? Harus. Kalau tidak begitu nggak ada keselamatan. Makanya konsep keselamatan hanya ada di Kristen toh. Juru selamat, keselamatan itu hanya ada di Kristen. Saya ulang ya Pak Dawam ya, secara simpel ya. Kronologinya begini. Pertama, manusia jatuh dalam dosa dong. Di dalam Kejadian 3 ayat 6. Lalu mengubah. Waduh, kalau manusia jatuh dalam dosa, skenario berubah nih. Lalu ditetapkan Kejadian 3 ayat 15. Nanti dari keturunan Hawa ini akan muncul, nanti meremukkan. Wahai kamu, kepalanya iblis, kamu dikeremukkan, tapi kamu meremukkan tumitnya. Lalu setelah genap menurut waktunya Allah di dalam Galatia 4 ayat 4, betul itu lahir itu Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 atau Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk. Benar jadi manusia. Ya, setelah jadi manusia mati disalib, ya loh. Setelah mati disalib, karena memang harus begitu. Lalu Yesus secara roh, ya loh. Secara roh, yang ngomong gampangnya perang sama iblis ya. Di dalam roh perang sama iblis, lalu iblis dikalahkan ya. Lorong maut, segala kunci maut dan kerajaan maut udah dipegang Yesus. Wahyu 1 ayat
18. Hei maut, di mana sengatmu? Di mana kuasamu? Kuasa maut adalah dosa, ya. Kuasa maut adalah dosa, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Setelah itu kalah, maka iblis diusir, diusir lalu mengembara di bumi ini di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, walaupun mengembara tetapi menguasai seluruh dunia ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Clear? Jadi sekarang di mana-mana ada iblis, di mana-mana ada setan, termasuk di mall. Kalau di mall, setan wujudnya kuntilanak, rambutnya rebonding, pakai rok mini, itu kuntilanak di mall. Iblis ada di mana-mana, ya, sebab iblis mengembara, walaupun mengembara menguasai dunia ini. Dunia ini dikuasai si jahat. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur Yesus sudah menang. Artinya kuasa iblis sudah dipatahkan. Maka bagi Anda yang mau percaya kepada Yesus, Yesus bisa bilang dijamin selamat. Kok bisa, Pak? Kan Yesusnya sudah mengalahkan kuasa iblis. Dapat bonus 2. 1, bahwa Anda dilindungi dari si jahat, supaya nggak digangguin terus, nggak kerecokin terus sama iblis. Anda dilindungi sebab Anda menjadi milik Yesus. Dulu kan milik iblis, sekarang iblisnya sudah dikalahkan, balik lagi milik Yesus. Karena milik Yesus Anda dilindungi dari si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 18. Lalu dapat bonus diperlengkapi perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 atau di dalam Efesus 2 ayat 10. Enak banget ya jadi orang Kristen ya. Iya dong, itu karena kasih Allah, maka begitu besar kasih Allah. Begitu besar. Kalau Allah nggak kasih, cuekin aja, udah aja manusia jatuh dalam dosa. Biarin aja manusia pada mencari jalannya sendiri. Seperti yang dilakukan banyak di luar kekristenan kan begitu, mencari jalannya sendiri padahal Allah sudah memberi jalan. Berapa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada itu yang bisa masuk surga sampai kepada Allah itu. Kalau tidak melalui aku sampai kepada Bapa. Waktu itu kan Yesus jadi manusia. Jadi Yesus menyebut Allah itu Bapa. Nah, itu adalah Bapa kiasan yang sekarang sudah tidak ada. Ya, clear Pak Dawam di Jogja? Clear Pak ya? Jadi dulu milik iblis ditebus kembali jadi milik Yesus atau kembali jadi milik Allah. Siapa Allahnya? Yesus. Emang ada Pak ayat Alkitab Yesus Allah? Wahyu 21 ayat 7 yang jelas-jelas Yesus ngomong langsung, aku Allah. Ya, di samping banyak ayat yang lain. Saya ulang sekali lagi, dulu kita milik iblis, lalu ditebus, iblisnya dikalahkan, kita kembali menjadi milik Allah. Awalnya sih kita milik Allah, terus jatuh menjadi milik iblis, lalu ditebus, dikalahkan, ya. Lalu kita kembali menjadi milik Allah, ya toh. Bagi yang mau percaya tentu saja, bagi yang enggak ya enggak. Jadi keselamatan itu pilihanmu, bukan kok diselamatkan oleh kasih karunia. Justru karena begitu besar kasih karunia Allah sampai Dia peduli menjadi manusia. Itu kasih karunia. Diselamatkan kita oleh kasih karunia atau oleh iman kita? Ya oleh iman. Ya clear ya, toh imanmu harus percaya pada Yesus, maka dapat 2 bonus. Bonus pertama dilindungi dari si jahat, bonus kedua diperlengkapi perbuatan baik. Jadi berbuat baik itu nggak usah usaha kita sendiri, sudah diperlengkapi dari Allah bagi orang-orang yang mau percaya Yesus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, supaya Anda mengerti semuanya seperti ini ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta PBS. Haleluya, amin.